warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nasyu Akila Nasution dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi tentang fertilisasi dari perkembangan hewan, mata kuliah perkembangan hewan dengan dosen pengampu Ibu Syukriyah, MSc. Fertilisasi punya kata lain yaitu pembuahan, di mana fertilisasi adalah proses atau peristiwa sel sperma bertemu dengan ovum yang akan menghasilkan zigot. Fertilisasi ini terjadi pada tubuh induk betina, tepatnya di tuba falopi. Di tuba falopi inilah tempat terjadinya pembuahan, di mana sel gamet jantan itu sperma dan sel gamet betina itu ovum akan bersatu menjadi 2N atau diploid. Dan hasilnya adalah zigot. Lalu fertilisasi ini ada dua, fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Pertama, fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induknya atau di tuba falopi, di mana terjadi pada mamalia dan manusia dan beberapa hewan lainnya. Fertilisasi eksternal adalah fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induknya. Tepatnya bisa dilakukan di lingkungan air, contohnya seperti amfibi dan reptil. Di mana fertilisasi ini akan terjadi dalam 24 jam, lalu 3-4 hari akan mencapai ke dalam endometrium. Nah, faktanya hanya satu sperma saja yang akan bisa membuahi ovum. Nanti akan dijelaskan kenapa hanya satu sperma. Lalu, fertilisasi inilah yang akan dapat menentukan jenis kelamin karena mereka membawa kromosom, di mana sel gamet jantan atau sperma akan membawa 23 kromosom N haploid dan sel gamet betina atau ovum membawa 23 kromosom juga dengan N haploid. Lalu mereka akan bersatu dan biasanya kromosom prialah atau laki-laki atau jantan yang akan menentukan hasilnya karena kromosom jantan adalah XY dan kromosom betina adalah XX. Kita bahas dulu apa itu fertilisasi eksternal. Nah, fertilisasi eksternal ini proses fertilisasi yang terjadi di luar tubuh si induk betinanya. Nah, induk betinanya nanti akan menghasilkan dan mengeluarkan ovum ke air, biasanya ke lingkungan air, lalu untuk jantannya juga akan mengeluarkan sperma di air. Nah, sperma dan ovum di air ini akan bertemu, lalu akan terjadi pembuahan, di mana kelebihannya adalah untuk meningkatkan jumlah keturunan dan kekurangannya adalah risiko kehilangan embrio atau zigotnya dikarenakan lingkungan yang tidak stabil. Lalu contoh-contoh hewan yang mengalami fertilisasi eksternal biasanya ada ikan, katak, bintang laut, kerang, teripang, dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke fertilisasi internal, kita flashback dulu nih, gimana si sperma dan si ovum dihasilkan. Sperma dihasilkan di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Tempat penyimpanan sementaranya adalah di epididymis. Prosesnya disebut spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses perkembangan dan pembentukan spermatozoa yang akan menghasilkan 4 spermatozoa atau 4 sperma di setiap spermatogoniumnya. Tahap awal spermatogenesis adalah spermatogonium, di mana spermatogonium ini dihasilkan di testis dengan jumlah kromosom 46, termasuk diploid atau 2N. Lalu spermatogonium ini akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer.
Lalu spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, di mana meiosis ini punya 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase 1. Spermatosit sekunder ini punya kromosom 23 dan dia termasuk haploid karena sudah jadi N. Hanya memiliki 23, seperdua kromosomnya. Lalu, spermatosit sekunder ini akan membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid, di mana meiosis 2 ini punya 4 tahap, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Lalu, spermatid akan terjadi diferensiasi atau pematangan menjadi sperma, di mana sperma ini sudah terbentuk 23 kromosom N haploid, di mana spermatozoa atau sperma sudah mengalami yang namanya spermiogenesis. Spermiogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma, spermatozoa, yang matang dan siap untuk membuahi ovum, di mana spermiogenesis ini terjadi setelah tahap spermatid, di mana spermatid ini yang masih belum matang akan mengalami proses ini, dan dia akan berubah strukturnya dan akan matang. Nah, prosesnya itu pertama pembentukan akrosom, di mana akrosom ini struktur yang berisi enzim hidrolitik yang bisa membantu sperma untuk menembus zona pelusida. Lalu kedua ada pembentukan flagella atau ekornya untuk alat gerak sperma. Yang ketiga, pembentukan kepala sperma yang berisi inti sel, nukleus yang terdapat DNA dan kromosom. Lalu terjadi pengurangan sitoplasma yang berlebihan sehingga sel sperma ini jadi lebih ramping dan mudah untuk bergerak dan akan lebih efisien. Lalu kita masuk pada oogonium. Oogonium adalah proses pembentukan ovum, di mana ovum ini dihasilkan dari gonad betina, yaitu ovarium. Oogonium adalah sel induk telur yang berada di ovarium, di mana dia punya 46 kromosom, 2N atau diploid, yang akan berkembang menjadi oosit primer, membelah secara mitosis. Lalu oosit primer ini adalah oogonium yang terdiferensiasi dari 8 sampai 20 minggu saat dia berada di kandungan. Lalu si oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis dengan 4 tahap, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dia mempunyai kromosom 46 juga, dia diploid 2N, dan akan menjadi oosit sekunder. Nah, si oosit sekunder ini terjadi di 8-20 minggu juga. Itu adalah oosit primer yang terdiferensiasi. Dan di oosit sekunder ini dia kromosomnya udah 23, haploid atau N. Dan tepatnya pada meiosis 2 inilah oosit sekunder akan berhenti, dan tepatnya pada tahap metafase 2 dan tidak akan melanjutkan pembelahan sampai terjadinya pembuahan atau fertilisasi dari sperma. Lalu setelah terbuahi oleh sperma, nantinya oosit sekunder akan dengan cepat menjadi ovum, di mana pada tahapnya oosit sekunder akan menjadi ootid yang berada di dalam folikel ovarium dan telah mengalami pembelahan meiosis 2. Dan pembelahan meiosis 2 ini ada 4 tahap, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Lalu si ootid ini akan menjadi ovum, di mana ovum inilah sel gamet betina. Dan ovum ini telur yang sudah matang dan udah siap dibuahi oleh sperma. Dan dia udah ada 23 kromosom, udah jadi haploid N. Dan dia juga sudah berada di tuba Fallopi. Dan dia biasanya itu menghasilkan polar body. Lalu ada juga namanya proses pertumbuhan folikel telur, di mana ada folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder,
folikel tersier atau folikel de Graaff. Folikel primordial ini adalah folikel yang belum berkembang dan terdiri dari oosit primer yang dikelilingi oleh sel-sel granulosa. Nah, di mana si folikel primordial ini dikelilingi oleh selapis tipis dari sel pipih yang umumnya terletak di tepi-tepi korteks. Lalu, folikel primordial ini akan menjadi folikel primer. Folikel primer adalah folikel yang berkembang di mana si oosit primer ini mulai tumbuh dan sel-sel granulosa ini mulai berproliferasi. Nah, dia ini dikelilingi oleh selapis sel folikel berbentuk kubus. Umumnya, folikel telur ini berada di tepi korteks ovarium. Lalu, folikel primer ini menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder ini adalah folikel yang berkembang, di mana folikel atau oosit primer ini terus tumbuh dan sel-sel granulosa membentuk beberapa lapisan. Lalu, pada folikel sekunder ini terdapat selaput telur zona pellucida yang udah dikelilingi sama beberapa sel folikel yang disebut stratum granulosa. Dan semakin bertumbuh, semakin tua folikel tersebut, maka semakin teballah stratum granulosanya. Dan stratum ini membentuk rongga. Nah, rongganya ini disebut antrum folikel. Antrum folikel dan stratum granulosa sama-sama akan bertumbuh besar dan akan semakin tua. Lalu, terdapat folikel telur yang dilapisi oleh folikel ini. Ada namanya folikel teka interna dan folikel teka eksterna. Lalu, folikel sekunder ini akan menjadi folikel tersier atau folikel de Graaff. Di mana folikel de Graaff ini akan berkembang dan mencapai fase matangnya dan mencapai ukuran maksimal. Dia sudah terdiri dari oosit sekunder yang udah menjorok ke bagian dalam antrum dan disebut cumulus ovulus. Lalu si folikel tersier ini atau folikel de Graaff dikelilingi oleh cumulus ovulus, teka interna dan teka eksterna, dan stratum granulosa, di mana stadium ini ovum akan siap untuk diovulasikan. Kita udah flashback tadi gimana itu spermatogonium sama oogonium dan ada juga pembentukan folikel. Nah, kita akan bahas gimana sih si fertilisasi ini terjadi dan dari mana aja si sperma akan masuk dan akan mencapai si ovum. Kalau singkatnya, perjalanan sperma menuju ovum itu pertama dari si testis, di mana si sperma ini dihasilkan di testis, tepatnya di tubulus seminiferus, lalu dia disimpan di epididymis, lalu dia jalan ke vas deferens, disimpan di vas deferens, lalu dia dialirkan ke uretra dan ke penis untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Saat jantan dan betina berhubungan atau pria dan wanita berhubungan dikeluarkan dari penis saat ejakulasi, si sperma itu akan memasuki serviks, alat kelaminnya betina. Saat sudah memasuki serviks, dia akan berjalan terus menuju vagina, lalu akan ke uterus, dan akan mencapai tuba Fallopi, di mana tuba Fallopi inilah tempat terjadi fertilisasi. Ada banyak sperma yang dihasilkan oleh testis dan dia masuk ke dalam serviks, tapi hanya ratusan yang akan mencapai uterus atau tuba Fallopi. Dan hanya satu spermalah yang bisa mencapai ovum. Nah, pertama-tama si spermatozoa itu akan bergerak dengan flagellumnya, ekornya, dari serviks ke uterus, ke vagina, ke tuba Fallopi, dan sampai dia mencapai si ovum yang akan dibuahi. Sperma punya energi ATP untuk menggerakkan badannya, yang nantinya akan dihasilkan zat di dalam saluran kelamin betina untuk menetralkan inhibitor pembuahan.
Nah, ketika ovum ini telah mengalami pematangan, maka deutoplasma telah cukup didistribusikan di sekitar ooplasma berupa granulosa dan pletel. Selain itu, pada beberapa jenis hewan seperti Pisces dan amfibi yang dalam ovumnya terjadi penambahan pigmen dalam ooplasma. Selanjutnya, ovumnya ini akan mengeluarkan ginogamon, yaitu fertilizin dan zat penelur. Di mana fertilizin ini berfungsi untuk mengaktifkan spermatozoa untuk bergerak, menarik sperma secara kemotaksis positif, mengaglutinasi spermatozoa di sekitar ovum. Fertilizin ini dianggap sebagai antigen. Lalu ada zat penelur. Zat penelur ini fungsinya untuk merangsang jantan agar mengeluarkan spermatozoa pada hewan yang mengalami fertilisasi eksternal, seperti ikan, katak, bintang laut, kerang, dan lain-lain. Lalu si spermatozoanya ini mengeluarkan androgamon yang terdiri dari hyaluronidase, antifertilizin, akrosin, dan zat penelur juga. Untuk reaksi dari antifertilizin dan hyaluronidase ini akan menyebabkan ada sebagian yang menumbuk-numbuk ovum dan ada sebagian sperma yang menerobos masuk ovum. Setelah mencapai ovum, si spermanya ini akan menembus yang namanya corona radiata, zona pellucida, dan granula cortica, di mana si akrosomnya ini akan menghancurkan sebagian kecil zona pellucida sehingga spermatozoa ini dapat menerobos masuk. Lalu, spermatozoa ini dilengkapi sama flagella atau ekor yang fungsinya bergerak aktif dalam berenang di dalam semen dan juga lendir di saluran kelamin betina, serta aktif untuk menerobos si zona pellucidanya. Setelah masuk ke zona pellucidanya, maka reaksi-reaksi senyawa dari kedua gamet ini akan menyebabkan beberapa ekor spermatozoa ini terhenti. Lalu pada mamalia, spermatozoa masuk penyamping sedikit sejajar dengan zona. Setelah memasuki zona, gerakan ekornya tadi terhenti, lalu ketika akrosom menembus zona pellucida akan terjadi reaksi di mana dia akan mengeluarkan enzim. Lalu kemudian membran depannya ini akan hancur dan membran akrosomnya juga akan hancur. Lalu untuk membran akrosom yang di belakang akan bersatu dengan oolema, sehingga inti spermatozoa dapat berjalan masuk ke dalamnya. Setelah masuk dan menembus granula cortica, menembus ooplasma juga, maka kromatin inti sperma ini akan berubah menjadi benang-benang kromosom, di mana kemudian akan terbentuk gelembung kecil yang menyeliputinya, lalu membentuk selaput pronukleus untuk jantan, dan inti ovum ini juga akan berubah dan menjadi pronukleus untuk betina. Nah, membran intinya hilang dan akan mengalami simiosis 2 tadi. Terus pronukleus ini akan membesar dan awalnya nukleoli ini masing-masing menghilang. Lalu membran intinya juga menghilang. Pronukleu ini akan besar mengalami pengecilan dan masing-masing kromosom ini mengganda menjadi 2 kromatid. Kemudian terjadi mitosis. Mitokondria dan sisa membran sel sperma ini hancur dan menyebar dalam ooplasma, lalu menghilang sebelum mulai pembelahan zigot yang akan menjadi 2 sel. Lalu tadi kan udah masuk tuh sperma ke ovum. Membran ovumnya kan terlepas, membentuk membran pembuahan. Nah, antara si membran telur dan membran pembuahan ini, ada yang namanya rongga perivitelia yang berisi cairan. Nah, membran si pembuahan dan membran cairan perivitelia ini adanya untuk mencegah masuknya sperma lain ke ovum. Terus cairan ini juga berfungsi sebagai perlindungan, memberi nutrisi bagi ovum, memudahkan telur mengatur arah untuk ke dalam pembuahan, membran pembuahan.
Lalu untuk memelihara tekanan osmosis, biasanya terjadi pada hewan-hewan seperti reptil, aves. Nah, terjadi perubahan kepada zigot yang sudah mengalami pembuahan, di mana dia akan meningkatkan metabolismenya, lalu ooplasnya semakin mengental, lalu organela untuk sintesis protein ini mulai mempersiapkan diri untuk digunakan. Nah, terjadi beberapa istilah di dalam proses fertilisasi ini. Ada monospermi sama polispermi. Fungsi sebagai perlindungan, memberi nutrisi bagi ovum, memudahkan telur mengatur arah untuk ke dalam pembuahan, membran pembuahan, lalu untuk memelihara tekanan osmosis. Biasanya terjadi pada hewan-hewan seperti reptil, aves. Nah, terjadi perubahan kepada zigot yang sudah mengalami pembuahan, di mana dia akan meningkatkan metabolismenya, lalu ooplasnya semakin mengental, lalu organela untuk sintesis protein ini mulai mempersiapkan diri untuk digunakan. Nah, terjadi beberapa istilah di dalam proses fertilisasi ini. Ada monospermi sama polispermi, di mana monospermi ini adalah proses fertilisasi di mana hanya melibatkan satu sperma saja yang masuk ke dalam ovum. Namanya saja sudah monospermi, berarti hanya mono, satu aja tuh yang masuk ke ovum. Lalu ada polispermi. Polispermi adalah proses fertilisasi yang melibatkan banyak sperma yang masuk ke dalam ovum. Nah, polispermi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu polispermi secara patologis dan polispermi secara fisiologis. Polispermi secara patologis, jika konsentrasinya terlalu tinggi. Lalu, polispermi secara fisiologis, jika konsentrasi spermatozoa ini normal terjadi polispermi. Setelah tadi dia terbuahi, ada dua reaksi, yaitu fase fast block dan fase slow block. Di mana fase fast block ini adalah fase blokade yang terjadi sangat cepat setelah sperma 1 atau sperma pertama berfusi dengan membran ovum. Lalu perubahan ini untuk mencegah sperma lain masuk dan berfusi dengan ovum lain. Perubahan ini untuk mencegah sperma lain masuk dan berfusi dengan ovum, meski mereka menempel. Lalu ada slow block. Slow block ini adalah blok yang lebih permanen dan mekanis, di mana setelah sperma pertama masuk, enzim-enzim ini dari granula kortika akan mengubah struktur zona pelusida yang menjadi lebih keras dan tidak bisa ditembus oleh sperma lain. Nah, ada tadi pembentukan selaput fertilizin yang ada ruang vitelinnya, terus dia ada pengerasan lapisan luar tadi untuk membentuk selaput fertilisasi, dan juga tadi ada zat penelur. Lalu ada kapasitasi sperma, adalah beberapa perubahan fisiologis yang dialami oleh spermatozoa atau sperma agar bisa menembus si lapisan ovumnya. Karena terjadi akrosomia akan mengeluarkan enzim untuk menembus zona pelusida, lalu motilnya atau gerakan ekornya yang semakin cepat dan semakin agresif. Juga terdapat bagian leher itu berisi mitokondria dan ekor flagela. Ekor atau flagela ini sebagai alat gerak si sperma tersebut. Nah, tadi ada reaksi fast block, di mana membrannya tadi berfusi, ya kan? Lalu ada fase slow block, di mana terjadi eksositosis. Atau granula kortika akan mengubah struktur zona pelusida yang akan menjadi lebih keras dan tidak dapat ditembus oleh sperma lain. Sebelum mencapai si ovumnya, ada beberapa lapisan yang harus ditembus oleh sperma. Ada 3, yaitu corona radiata, zona pelusida, lalu granula kortika.
Setelah 24 jam melakukan fertilisasi di bagian tuba Fallopi, lalu akan mengalami pembelahan yang namanya morula di dekat uterus sekitar 4 hari. Lalu zigotnya akan menempel pada dinding uterus atau tepatnya dia di endometrium setelah 7 hari. Jadi kita ulangi, pertama-tama si sperma ini kan dihasilkan di testis. Nah, dia akan disimpan di epididymis. Dia keluar dari vas deferens, lalu dialirkan dari penis kan saat ejakulasi, saat betina dan jantan atau pria dan wanita berhubungan. Lalu si sperma ini bergerak menggunakan ekornya ke serviks, bagian dari vagina. Lalu ke vagina itu masih ada beberapa ratus juta sperma yang masuk. Lalu dia bergerak terus ke uterus, lalu dia ke tuba Fallopi dan akan bertemu ovum. Nah, di sini hanya ada sekitar ratusan saja, yang nantinya hanya ada satu sperma lah yang akan menembus ovum. Setelah dia menembus corona radiata, lalu menembus zona velocida, di mana tadi ada reaksi fast block dan slow block. Lalu dia akan menembus granula kortika, dan dia sudah masuk ke ovum, di mana ovum dan sperma akan menyatu. Lalu kromosomnya juga menyatu, jadi 46 kromosom, melakukan pembelahan, dan jadilah zigot. Hasil dari fertilisasi adalah zigot. Ya, setelah tadi dia menempel di corona radiata, si ovumnya ini yang tadinya masih di metafase 2, pada tahap meiosis 2, oosit primer akan langsung berubah dengan lumayan cepat, dari oosit primer menjadi oosit sekunder, lalu ootit, dan menjadi ovum, lalu terbuahi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada Ibu Syukriyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.